Jarang yang tahu sosok Mbah Buyut Sidum, hidup pada masa Sunan Gunung Jati dan Raden Arya Wiralodra. Dikisahkan, Raden Bagus Arya Wiralodra yang dikenal sakti mandraguna merupakan sosok pendiri Indramayu, Jawa Barat. Hingga kini namanya masih melekat dengan sejarah munculnya wilayah di jalur pantai utara, Pantura, Jawa ini. Dalam Babat Darmayu disebutkan bahwa Raden Arya Wiralodra merupakan putra dari Tumenggung Gagak Singalodra yang berasal dari wilayah Bagelen, Jawa Tengah. Sejak muda, dia memiliki ilmu olah kanuragan, kesaktian serta rajin tirakat atau semedi di berbagai lokasi. Tirakat yang dijalani Raden Arya Wiralodra tak sia-sia, dengan memperoleh wangsit yang akan mengubah jalan hidupnya. Ketika bersemedi di lereng Gunung Sumbing, konon dia mendapat sebuah wangsit yang akhirnya dijalaninya. Wangsit itu berbunyi, "Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur serta 7 turunanmu akan memerintah di sana." Akhirnya Raden Arya Wiralodra memutuskan pergi ke arah barat sesuai petunjuk wangsit untuk mencari Sungai Cimanuk. Dalam perjalanannya, dia ditemani Ki Tinggil serta membekali diri dengan senjata cakra undaksana. Perjalanannya ternyata tidak mudah. Suatu saat dia menemukan aliran sungai yang dikira Sungai Cimanuk. Namun ternyata dia keliru. Sungai yang ditemukannya bukan Cimanuk. Dia akhirnya diberi petunjuk oleh orang tua bernama Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran untuk balik lagi ke arah timur laut jika ingin menemukan Sungai Cimanuk. Raden Arya Wiralodra beserta Ki Tinggil melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Ki Buyut Sidum. Kejadian terulang saat menemukan sungai besar yang ternyata bukan Cimanuk, melainkan Sungai Cipunegara. Kembali dia mendapat wangsit untuk meneruskan perjalanan ke arah timur dan saat menemukan hewan kijang bermata berlian agar diikuti hingga menemukan Sungai Cimanuk. Dalam perjalanan itulah, Raden Arya Wiralodra bertemu dengan Dewi Larawana yang memaksa untuk dinikahi. Karena ditolak, Dewi Larawana marah dan menyerang Wiralodra. Saat berhadapan dengan senjata cakra undaksana, gadis itu lompat dan muncul kijang bermata berlian. Ketika kijang itu lari dan diikuti, akhirnya ditemukan sungai besar yang bernama Sungai Cimanuk. Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil kemudian memutuskan menetap dan membuka wilayah itu. Semakin lama penghuni Cimanuk tambah banyak. Di antaranya ada seorang wanita sakti bernama Nyi Endang Dharma. Karena penasaran, Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma. Hingga akhirnya karena terdesak, Nyi Endang Dharma loncat ke sungai. Saat akan ditolong oleh Wiralodra, Nyi Endang Dharma menolak dan berpesan agar namanya dipakai untuk memberi nama padukukan di pinggir Sungai Cimanuk itu. Selanjutnya untuk mengenang sosok Nyi Endang Dharma maka pedukuhan itu diberi nama Dharma Ayu yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Indramayu. Berdirinya pedukuhan Dharma Ayu berdasarkan sejumlah penelitian diperkirakan terjadi pada 1527. Saat memimpin pedukuhan yang berkembang jadi Indramayu, Wiralodra meramalkan bahwa wilayahnya akan makmur sejahtera dengan adanya sumur kejayaan yang mengalir deras. Dikaitkan dengan saat ini, maka kemungkinan besar yang dimaksud sumur kejayaan adalah sumur dan kilang minyak yang ada di Balongan, Indramayu yang membawa kemakmuran. Kisah kembali ke Mbah Buyut Sidum adalah salah satu ulama yang memiliki ilmu tinggi. Selain itu juga Mbah Buyut Sidum dikenal memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi juga sakti. Dan makam Mbah Buyut Sidum kini ditemukan di Desa Bantarwaru, Kecamatan Ligung, Majalengka. Sehingga saat ini banyak warga Indramayu yang ziarah ke makam Buyut Sidum Majalengka. Sekian kisah dan sejarah Mbah Buyut Sidum, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.